Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumis sa'ah, amma ba'd. Ibadah salat merupakan ibadah yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka supaya sempurna penilaian salat kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hendaklah ibadah salat tadi kita laksanakan beserta dengan sunnah-sunnahnya, tidak hanya dengan rukun-rukunnya saja. Maka kalau ibarat makanan, rukun itu adalah nasinya, sedangkan sunnah itu adalah pelengkapnya, lauknya misalnya. Maka tak sempurna orang kalau makan hanya dengan nasi tanpa dengan lauk. Begitu juga orang ketika sholat, tak sempurna ibadah sholatnya seseorang kalau dia tidak mengerjakan sholat itu beserta dengan sunnah-sunnahnya. Maka ada beberapa sunnah-sunnah sholat yang terkadang tak diamalkan oleh sebagian masyarakat, yang mungkin terkadang karena kaji ini tidak sampai kepada mereka. Dan kalaupun seandainya kita teliti, ternyata sunnah-sunnah sholat itu ada sangat banyak. Akan tetapi dari beberapa atau dari banyaknya sunnah-sunnah sholat tadi, hendaknya adalah beberapa sunnah-sunnah sholat yang mungkin jarang terbahas ataupun jarang tersampaikan di masyarakat, yang mungkin ini bisa menjadi penambahan wawasan bagi kita dan menambah perbendaharaan ilmu kita. Nah, di antara beberapa sunnah-sunnah sholat yang jarang ataupun tidak diperbuat oleh masyarakat kita adalah tentang masalah saktah di dalam sholat. Apa yang dimaksud dengan saktah di dalam sholat? Saktah yang dimaksud di dalam sholat adalah berhenti sejenak. Jadi di dalam sholat ada beberapa tempat yang memang kita disunahkan untuk berhenti di situ, yang memang kita disunahkan untuk diam sejenak di situ. Seberapa lama ukuran kita diam, insya Allah nanti akan kita bahas. Nah, jadi intinya di dalam sholat ada beberapa tempat yang memang kita disunahkan untuk diam sejenak di situ, yang kita sebut istilahnya dengan saktah. Nah, di sini Al-Fakir mengutip keterangan yang ada di dalam kitab Nihayatuz Zain yang ditulis oleh Asy-Syaikh Muhammad Nawawi Ibnu Umar Al-Jawi Al-Bantani Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. As-saktatul matlubatu fis salati sittun. Saktah-saktah yang dituntut di dalam salat itu ada 6. Tempat-tempat yang disunahkan bagi kita untuk diam sejenak di dalam salat itu ada 6 tempat. Pertama adalah saktatun baina takbiratul ihrami wa du'ail iftitahi. Pertama adalah saktah antara takbiratul ihram dengan doa iftitah. Jadi antara takbiratul ihram menuju iftitah, jangan langsung dibaca iftitahnya. Misal, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Jangan langsung dibaca doa iftitahnya, tapi disunahkan antara takbiratul ihram dengan doa iftitah tadi ada jeda sebentar. Nah, itu saktah yang pertama, antara takbiratul ihram dengan doa iftitah. Kemudian yang kedua adalah wasaktatun baina du'ail iftitahi wa ta'awudzi. Saktah antara doa iftitah dengan ta'awudz, yakni ta'awudz sebelum membaca Al-Fatihah. Jadi sebenarnya sebelum membaca Fatihah itu kita disunahkan untuk membaca ta'awudz. Nah, jadi saktah yang kedua yang ada di dalam salat adalah saktah antara doa iftitah dengan ta'awudz. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tapi membaca ta'awudznya ini, kalau salatnya itu salat jahar, tak usah semuanya dijaharkan. Dalam artian bacaan ta'awudznya nggak usah juga diikutkan dibaca keras. Akan tetapi kalau salatnya itu adalah salat yang jahar, salat yang bacaannya dikeraskan, semisal salat subuh ataupun 2 rakaat pertama salat maghrib dan 2 rakaat pertama salat isya, itu kan dikeraskan bacaannya. Nah, ketika membaca Fatihah
ketika membaca ta'awuznya itu dibaca sir saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim, begitu. Nah, itu sakta yang kedua. Antara doa iftitah dengan ta'awuz. Yang ketiga adalah wasaktatun bainat ta'awudzi wal fatihati. Saktah antara ta'awuz dengan surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ada jeda sedikit antara ta'awuz dengan surah Al-Fatihahnya tadi. Nah, sebenarnya waktu jedanya itu seberapa? Nanti akan kita bahas. Nah, itu sakta yang ketiga, antara ta'awul dengan surah Al-Fatihah. Kemudian sakta yang keempat adalah wasaktatun baina ad-dallin wa amin. Saktah antara lafaz ad-dallin, yakni akhir surah Al-Fatihah, dengan lafaz amin. Jadi jangan langsung diucapkan aminnya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Nah, itu nggak ada jedanya. Yang sunnah itu dijeda dulu sebentar. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Nah, ada jeda seperti itu. Nah, di sebagian kitab disebutkan antara lafaz waladdallin dengan amin itu kan disunahkan untuk saktah, jeda. Nah, untuk mengisi saktah tadi, mengisi diam tadi, itu disunahkan untuk membaca Rabbighfirli. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Amin. Nah, begitu. Nah, adapun dalilnya terdapat di dalam kitab Kasyifatus Saja, yang sama juga penulisnya, yakni Asy-Syaikh Muhammad Nawawi Ibnu Umar Al-Jawi Al-Bantani Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Beliau mencantumkan yusannu ayyaqula bainahuma Rabbighfirli, dan disunahkan mengucapkan di antara keduanya, yakni antara lafaz waladdallin dengan amin dengan kalimat Rabbighfirli. Jadi sebelum mengucapkan lafaz amin disunahkan membaca Rabbighfirli. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Amin. Nah, mana dalilnya? Lil khabaril hasani. Hadisnya adalah hadis hasan. Jadi hadis hasan masih bisa diamalkan. Annahu sallallahu alaihi wasallam qala aqiba ad-dallin Rabbighfirli. Amin. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan ketika selesai daripada kalimat waladdallin, Rasulullah mengucap Rabbighfirli. Kemudian baru mengucap amin. Nah, jadi begitu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Amin. Nah, jadi untuk mengisi saktah antara waladdallin dengan amin tadi, itu kan disunahkan saktah. Nah, untuk mengisi saktah tadi, mengisi diamnya tadi, itu disunahkan untuk mengucap bacaan Rabbighfirli. Hadis telah disampaikan. Ya, ini bahwasanya Rasulullah SAW mengucapkan kalimat Rabbighfirli setelah Rasulullah mengucapkan lafaz waladdallin. Nah, kemudian saktah yang berikutnya adalah wasaktatun baina amin was surah. Saktah antara lafaz amin dengan surah setelah Al-Fatihah. Setelah membaca surah Al-Fatihah, kita disunahkan untuk membaca surah. Nah, akan tetapi antara lafaz aminnya surah Al-Fatihah dengan surah yang setelah surah Al-Fatihah itu disunahkan untuk diam sejenak. Disunahkan untuk saktah. Jadi jangan langsung dibaca surahnya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Nah, jangan seperti itu.
Yang sunnah itu antara lafaz amin dengan surah itu disunnahkan untuk saktah, disunnahkan untuk diam sejenak. Ya. Baru kemudian dibaca surahnya setelah saktah tadi. Kemudian yang terakhir, saktah yang keenam adalah wasaktatun bainas surati war ruku'. Wasaktatun bainas surati war ruku'i. Saktah antara akhir surah dengan ruku'. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Jangan seperti itu. Tapi disunahkan untuk saktah. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Ada saktah di situ. Ada jeda. Itu yang disunahkan. Jangan langsung. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Salatnya memang sah. Cuman nanti tak dapat pahala sunnahnya. Yang sunnah itu adalah dijeda, diberi jarak waktu sebentar sebelum ruku dan antara surah dengan ruku tadi. Antara surah dengan ruku disunahkan untuk jeda. Nah, jadi itulah 6 saktah atau 6 tempat diam yang disunnahkan di dalam sholat. Ada 6. Kita ulangi, yang pertama adalah antara takbiratul ihram dengan doa iftitah. Yang kedua, antara doa iftitah dengan ta'awul. Yang ketiga, antara ta'awul dengan surah Al-Fatihah. Yang keempat, antara akhir surah Al-Fatihah dengan lafaz amin. Yang keempat, antara lafaz amin dengan surah, yakni surah setelah Al-Fatihah. Yang keenam adalah antara surah dan ruku. Nah, itu adalah 6 tempat yang disunahkan untuk diam di dalam sholat. Nah, sekarang kita bahas seberapa lama diam yang kita lakukan di dalam saktah tersebut. Di sini dijelaskan wa kulluha biqadri subhanallah. Dan ukuran diamnya itu adalah seukuran waktu yang cukup untuk mengucapkan lafaz subhanallah. Jadi kira-kira orang mengucapkan lafaz subhanallah itu berapa lama? Ya kira-kira 1 atau 2 detik lah kita katakan. Itulah ukuran diamnya. Sekitar 1 atau 2 detik. Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Begitu. Jadi ukuran diamnya untuk setiap saktah tadi adalah seukuran waktu yang cukup untuk mengucapkan lafaz subhanallah. Kira-kira 1 atau 2 detik. Itulah ukuran diamnya. Nah, illa sukutal imami baina amin was surah. Kecuali diamnya imam antara lafaz amin dengan surah. Fa innahu biqadri qiraatil ma'mumi al-fatihata. Maka sesungguhnya saktahnya imam tadi itu seukuran waktu yang cukup bagi makmum untuk membaca surah Al-Fatihah. Jadi setelah imam mengucapkan lafaz amin, jangan langsung baca surah. Kenapa? Pertama, kalau seandainya setelah imam selesai mengucapkan lafaz amin, imamnya langsung membaca surah, maka dikhawatirkan makmum tidak bisa menyimak bacaan surahnya imam. Kenapa? Karena disunnahkan bagi makmum untuk membaca surah Al-Fatihah setelah imam selesai membaca surah Al-Fatihah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Disitulah makmum baru disunahkan baca Fatihah. Setelah imamnya selesai baca Fatihah, baru makmum disunahkan untuk membaca surah Al-Fatihah. Maka kalau seandainya makmum membaca surah Al-Fatihah setelah imamnya selesai membaca Fatihah, sementara si imam tidak memberikan jeda bagi si makmum untuk membaca Fatihah, maka bagaimana makmum akan menyimak bacaan imamnya tadi? Bagaimana makmum akan menyimak bacaan surahnya imam? Sementara di dalam Al-Quran disebutkan, wa idza quri'al Qur'an fastami'u, apabila dibacakan wa idza quri'al Qur'an, apabila dibacakan Al-Qur'an fastami'u, maka dengarkanlah. Bagaimana makmum akan mendengarkan bacaan surahnya imam kalau seandainya imam tidak memberikan waktu bagi makmum untuk membaca Fatihah? Nah, itu satu. Yang kedua, kalau seandainya imam langsung membaca surah, tidak memberi jeda bagi makmum untuk membaca surah Al-Fatihah,
maka dikhawatirkan kalau seandainya surah yang dibaca imam itu adalah surah yang pendek, sementara si makmum ketika itu membaca surah Al-Fatihah, dikhawatirkan sebelum makmum selesai membaca Fatihah, imamnya sudah ruku. Makmum baca Fatihah, imam baca surah pendek. Udah gitu bacanya kencang, agak cepat imamnya baca Fatihah, baca surahnya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar. Imamnya ruku, makmum belum selesai baca Fatihah. Nah, maka bagi imam ditekankan terkhusus kepada imam sholat untuk memberi jeda bagi makmum setelah si imam tadi selesai membaca Fatihah. Berikan waktu bagi makmum untuk membaca Fatihah. Kira-kira berapa lama orang yang normal membaca Fatihah, segitulah ukuran diamnya imam. Kira-kira orang yang normal baca Fatihahnya ya kita katakanlah 15 detik. Segitulah waktu yang digunakan bagi imam untuk diam. Jangan langsung baca surah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Diam dulu sejenak. Setelah itu baru baca surah. Berikan waktu bagi makmum untuk membaca surah Al-Fatihah. Nah, ketika imam diam dengan tujuan untuk memberikan waktu bagi makmum membaca surah Al-Fatihah, apa yang dilakukan imam saat itu? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Makmum baca Fatihah, imam disunahkan diam. Nah, ketika imam diam, saat itu apa yang disunahkan bagi si imam? Wal aula lil imami ay yashtaghila hina idzin bi du'ain au qiraatin sirran. Maka yang paling utama bagi si imam adalah dia menyibukkan dirinya dengan membaca doa atau membaca surah, tapi dibaca sir. Jadi imam jangan diam juga. Jangan ketika memberikan waktu bagi si makmum untuk jeda tadi, imamnya juga diam sama sekali, tak baca apa-apa. Tapi disunahkan bagi imam untuk membaca doa ataupun membaca surah-surah yang sekira-kira misalnya akan dibaca setelah setelah surah Al-Fatihah tadi. Misal setelah surah Al-Fatihah dia ingin membaca surah Al-Ma'un, maka ketika dia diam memberikan waktu makmum untuk baca Fatihah, dia pun baca surah yang akan dia baca nanti, tapi dibaca sir. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'u'ul yatim. Begitu. Bukan semata-mata diam juga. Jadi inilah di antara sunnah-sunnah yang terkadang tidak diamalkan oleh masyarakat. Ya mungkin husnuzon kita karena memang tak tersampaikan terkadang di masyarakat. Nah kemudian ada memang beberapa pengamalan sunnah yang ada di dalam sholat yang terkadang tersalah oleh sebagian masyarakat. Misal ketika mengangkat jari ketika tasyahud. Kapan jari telunjuk itu diangkat ketika tasyahud? Nah, di kitab ini dijelaskan wa sunna raf'uha ma'a imalatiha di jihatil qiblati qalilan fi halatir raf'i inda qawlihi illallah. Dan disunnahkan mengangkatkan jari telunjuk beserta mengarahkannya sedikit ke arah kiblat ketika dia mengucapkan lafaz illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Ketika lafaz illallah, disitulah jari telunjuk diangkat. Bi ayyabtadi'a birraf'i 'inda hamzati illallah. Dengan bahwasannya dia memulai mengangkat jari telunjuknya ketika hamzah pada lafaz illallah. Lafaz illallah, di lafaz illanya itu ada hamzah. Nah, ketika dia mengucapkan hamzahnya illallah, disitulah dia sunnah untuk mengangkatkan jarinya. Asyhadu an la ilaha
illallah. Ketika lafaz illallah, di situ disunahkan untuk mengangkatkan jari telunjuk. Wa sunna idamatuhu ay arraf'i indal qiyami minat tasyahhudil awwali. Dan disunahkan untuk mengekalkan jari telunjuknya, artinya membiarkannya tetap berdiri sampai ketika dia hendak berdiri dari tasyahud awal. Ketika tasyahud awal menuju ketika dia hendak berdiri menuju rakaat ketiga dari tasyahud awal, disitulah baru diturunkan jari telunjuknya. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ketika hendak bangkit menuju rakaat ketiga, disitulah baru diturunkan jari telunjuknya. Itu kalau tasyahud awal. Kalau tasyahud akhir, kapan diturunkan jari telunjuk? Nah, di sini dijelaskan wa ila tamamit taslimataini fil akhiri. Dan ketika telah sempurna 2 salam pada tasyahud akhir. Nah, yang terkadang diamalkan oleh sebagian masyarakat kita, kapan mereka menurunkan jari? Yaitu ketika selesai mengucapkan lafaz fil alamina innaka hamidum majid. Sebelum salam sudah mereka turunkan. Padahal yang disunnahkan itu adalah menurunkan jari telunjuk ketika selesai 2 salam. Fil alamina innaka hamidum majid. Jangan dulu diturunkan jari telunjuk. Tapi kapan disunnahkan untuk menurunkan jari telunjuk? Ketika selesai salam kedua. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullah, baru diturunkan jari telunjuk. Begitu yang disunnahkan. Kama mala ilaihi asy-Syibramilsi, sebagaimana yang cenderung atasnya Imam Asy-Syibramilsi. Imam Asy-Syibramilsi ini adalah salah satu ulama yang luar biasa di dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i. Nah, jadi yang disunnahkan untuk menurunkan jari ketika tasyahud akhir adalah ketika selesai salam kedua. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah, baru jari telunjuk diturunkan. Nah, wa yaksidu bidzalika raf'i annal ma'buda wahidun. Dan dia maksudkan dengan demikian itu, yakni dia maksudkan dengan mengangkat jari telunjuk itu adalah dengan mengisyaratkan annal ma'buda wahidun, bahwasannya yang pantas disembah hanyalah satu, maka yang diangkat hanya satu jari, sebagai isyarat bahwasannya yang pantas untuk disembah hanya satu saja, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa yajma'u fi tauhidihi baina i'tiqadihi wa qawlihi wa fi'lihi, maka dia gabungkan ketika itu dalam tauhidnya antara tauhid yang fi'li, tauhid i'tiqadi dengan tauhid qawlihi. Dia gabungkan antara tauhid i'tiqadnya, tauhid qawlinya dengan tauhid fi'linya. Tauhid keyakinannya dengan tauhid yang sifatnya perbuatan dengan tauhid yang sifatnya ucapan. Kapan dia maksudkan tauhid yang sifatnya i'tiqad itu? Ketika dia ucapkan asyhadu alla ilaha illallah, hati meyakini bahwasannya tidak ada zat yang pantas untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Isyarat jari menunjukkan bahwasannya yang pantas disembah hanya satu. Hati meyakini isyarat hati meyakini bahwasannya zat yang pantas disembah hanya satu. Itu yang menjadi tauhid i'tiqadnya. Yang menjadi tauhid fi'linya, tauhid yang sifat perbuatannya adalah dengan mengangkat jari. Maka dengan mengangkat jari memberikan isyarat bahwasannya yang pantas disembah itu cuma satu. Kemudian tauhid qauli, tauhid yang sifatnya perbuatan, yakni dengan mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Maka lisan mengucap lafaz asyhadu alla ilaha illallah sembari jari mengangkatkan sembari mengangkatkan jari telunjuknya, kemudian hati meyakini bahwasannya yang pantas disembah hanya satu. Nah, jadi begitu. Yang disunnahkan adalah ketika selesai salam yang kedua. Dan sebenarnya kapan bagi makmum untuk salam?
Apakah setelah imam selesai melakukan salam pertama, baru kemudian makmum salam, atau bagaimana? Kalau menurut sahnya saja, ketika imam mengucapkan mimnya Assalamualaikum, itu sebenarnya sudah boleh makmum untuk salam. Jadi ketika imam mengucapkan Assalamualaikum, belum mengucap warahmatullahnya, itu makmum sebenarnya sudah boleh untuk melakukan salam. Ini kalau kita memandang dari sisi sah sholatnya saja. Karena minimalnya salam adalah Assalamualaikum, warahmatullahnya sunnah. Dan dalam mazhab Syafi'i menambahkan wabarakatuh hukumnya makruh. Jadi yang wajib daripada salam itu hanya sampai alaikum saja. Assalamualaikum, warahmatullahnya sunnah. Maka ketika imam masih mengucap Assalamualaikum, belum mengucap warahmatullah, makmum sebenarnya sudah dibolehkan untuk salam. Akan tetapi yang disunnahkan bagi makmum adalah menunggu sampai imamnya setelah salam yang kedua. Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, baru kemudian makmum melakukan salam. Itu yang disunnahkan. Ketika imam selesai daripada salam yang kedua, maka disitulah bagi makmum disunnahkan untuk mengucapkan salam. Nah, inilah diantara beberapa sunnah-sunnah yang ada di dalam sholat yang mungkin terkadang jarang tersampaikan di telinga masyarakat kita. Tapi mudah-mudahan ini dapat menjadi penambahan wawasan kita dan menambah perbendaharaan ilmu kita. Wallahu a'lam bissawab, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.